Nah, overthinking itu kan karena orang kemudian Ketakutan akan memikirkan masa depan. sesuatu yang masa depan atau kemudian Yang belum terjadi. kebawa ketakutan, kesedihan yang kemudian masa lalu dibawa ke sini. Jadi overthinkingnya berlebih-lebihan. Tapi kalau orang mindfulness, Ada lagunya Ustaz. Masa lalu biarlah masa lalu. Ya jangan maksudnya, ya jangan jadikan itu masa lalu jadi masa sekarang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai tips menghadapi overthinking. Kita tahu overthinking sekarang banyak mengidapi banyak kalangan, bukan hanya kalangan milenial sebenarnya, tapi juga mereka yang sudah cukup berumur. Kenapa terjadi overthinking? Apa sih overthinking itu? Overthinking itu memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Ya mungkin kita mengira bahwa sekarang tuh muncul banyak pemikir ya. Bukan itu sebenarnya. Overthinking itu bukan pemikir. Dia tidak menghasilkan solusi apa-apa, tapi malah sebaliknya dia memunculkan, itu ada penyakit mental sebenarnya. Nah, kita akan berbincang ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz dan juga Rizky Amelia. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah Mas Rifki. Kiki gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Nah, Kiki pernah mengalami nggak sih overthinking anak-anak milenial atau Gen Z ini seperti apa, Ki? Kalau saya sendiri tuh overthinking sering terjadi karena anak rantau ini. Overthinking orang tua, takut kalau di kuliah target tidak tercapai, takut, pokoknya kecemasan-kecemasan yang kayak mungkin kalau kata orang itu hal-hal kecil yang mungkin itu yang emang di overthinking banget. Biasanya overthinking itu terjadi kapan atau setiap hari Kiki mengalaminya? Lebih sering kalau misalnya ada waktu-waktu kosong. Itu sering terjadi banget. Jadi kita banyak ngelamun, ya Allah, kangen sama orang tua, takut kenapa-kenapa, sehat gak ya gitu. Kan tinggal telepon. Iya, tinggal telepon, tapi kadang-kadang orang tua itu nggak bakal bilang kalau dia tuh lagi sakit. Dia pasti bilang selalu sehat. Sedang overthinking. Sedang overthinking. Nah, saya kayak Ustadz. Nah, kita tahu kan bahwa ya overthinking ini dialami oleh banyak kalangan sebenarnya. Ya, kita berpikir berlebihan, ketakutan berlebihan akan sesuatu, ya mencoba, ya susah juga untuk memutuskan sesuatu gitu, karena terlalu nanti gimana ya kalau terjadi, nanti kalau begini saya memutuskan ini akan terjadi ini, jadi nggak akan memutuskan apapun akhirnya, tidak memberikan solusi apapun. Jadi bukan pemikir sebenarnya, kalau pemikir kan memberikan solusi dia. Nah, dalam Islam gimana? Overthinking itu semacam kayak suuzon nggak sih terhadap Allah gitu, terhadap takdir yang akan terjadi ke depan? Ya gini Mas Rifki, yang namanya pikiran itu kan nggak bisa ditolak, ya. Ada 70.000 lebih pikiran sehari gitu ya. Yang menjadi persoalan ada orang-orang yang bisa mengendalikan pikirannya pada hal-hal yang secukupnya saja. Ada orang yang pikirannya diikutin sampai bercabang-cabang, dari cucu, cicit sampai yang disebut overthinking itu. Jadi orang yang memikirkan segala sesuatu kan mestinya selesai pada titik pertama yang pikiran datang. Ini enggak, dilanjutin sampai kemudian luar biasa. Di dalam konteks agama, apa-apa yang berlebihan itu enggak baik, Mas Revi. Mengibadah aja kalau berlebihan enggak baik gitu ya. Orang kemudian semalaman enggak tidur, itu kan berlebih-lebihan. Orang sepanjang tahun enggak berbuka, artinya puasa terus, juga nggak baik. Dan yang paling penting kan overthinking ini masuk dalam kategori zon ya, dalam kategori prasangka. Kalau prasangkanya baik mungkin masih bisa oke, tapi kalau prasangka overthinking itu lebih kepada sesuatu yang mestinya tidak harus dipikirkan, muncul gara-gara tadi itu salah satunya banyak kosong waktu kita gitu. Sehingga banyak orang memberikan solusi kalau mau overthinkingnya minimal dikurangi, mindfulness.
bagaimana kita hidup di masa sekarang. Nah, overthinking itu kan karena orang kemudian Ketakutan akan memikirkan masa depan. sesuatu yang masa depan atau kemudian Yang belum terjadi. kebawa ketakutan, kesedihan yang kemudian masa lalu dibawa ke sini. Jadi overthinkingnya berlebih-lebihan. Tapi kalau orang mindfulness, Ada lagunya Ustaz. Masa lalu biarlah masa lalu. Ya jangan maksudnya, ya jangan jadikan itu masa lalu jadi masa sekarang. jadi dan masa depan. jadi kalau orang mindfulness, ya, living present, maka overthinking menjadi sesuatu yang minimal ya Mas Rifki, bisa dikendalikan lah, bisa diminimalisir gitu. Jadi poinnya sebenarnya bagaimana seseorang kemudian memanfaatkan waktunya dengan efektif. Kalau seseorang sudah efektif memanfaatkan waktu, dia hidup juga di masa sekarang, dia kemudian yang paling penting tidak berlebih-lebihan. Sebab kalau kata berlebih-lebihan ini diperturutkan termasuk dalam berpikir, kitanya yang nanti jebol. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang akal itu off, berhenti pada titik tertentu, sehingga kemudian potensi manusia itu kan banyak Mas Rifki, tidak hanya akalnya. Sehingga kemudian menjadi penting itu, kemudian orang kira-kira mengatakan beginilah, orang berpikir overthinking itu biasanya dia mempush dirinya bahwa seharusnya saya begini, padahal kan semampunya saja. Biasanya kalau orang overthinking itu, seandainya tadi saya begini gitu ya, mau presentasinya sudah tadi gitu, 3 jam kemudian masih mikirin, ya Allah gitu ya, kenapa ya setelah ini kok loncat, Harusnya ngomong ini nih. Seharusnya ngomong ini, kan sering itu muncul. Dan itu kalau nggak dikendalikan, nggak disegera di-cut, terus itu nanti presentasi yang lain khawatir juga, nanti kayaknya pelajaran yang kemarin akhlak tasawuf di pelajaran yang lain juga overthinking lagi. Jadi betul-betul orang nggak sadar bahwa jangan mempush dirinya itu seharusnya begini, tapi apa ya semampunya saja. Ittaqullaha mastata'tum gitu ya. Allah itu akan lihat bahwa lakukan segala sesuatu itu semampu kita. Jangan kemudian apalagi mengeneralisir ya, punya standar dengan orang lain. Wah, seandainya saya kayak teman saya itu, mungkin saya akan ini, saya itulah. Itu overthinkingnya kemana-mana gitu ya. Sehingga tadi ada satu yang menarik perlu kita garis bawahi. Kiki tadi menyampaikan kapan overthinking muncul, ketika kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Maka Islam kan mengatakan orang Islam yang benar itu orang yang betul-betul tarkuhu malayak nih, meninggalkan yang nggak ada manfaatnya, menggunakan waktu dengan baik, sehingga nggak ada ruang-ruang tuh pikiran masuk yang kemudian dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi pemikir tadi bukan pemikir yang intelektual, tapi banyakkan mikir, dan banyakkan mikirnya mikir sesuatu yang seharusnya apa sih yang dikhawatirkan gitu ya. Nah, kalau ini anak ini kemudian dipikirkan lagi, ketemu cucu nih, cucu dipikirkan lagi ketemu cicit nih. Oh, orang tuanya udah doain aja orang tua. Tadi kalaupun telepon tadi kayaknya teleponnya nggak ini deh, nggak lost deh, nggak terbuka deh. Dipikirin lagi, nanti tanya lagi. Pasti deh. Kemudian nggak terus terang. Nanti apalagi overthinking pasangan kita, overthinking. Bayangin baru semester 1 overthinking, gimana nanti bikin skripsi? Kita nggak bisa menikmati di per hari kita, masa-masa perkuliahan. Oke, jadi ada gap, selalu ada gap antara fakta atau realita dengan harapan. Nah, ketika realitanya kita masih di tangga 1, nah mau mencapai tangga yang ke-7 harapan kita, nah kita sudah mikirkan yang ke tangga 7, padahal kita masih di tangga 1. Nah, kita tidak menikmati proses untuk berjalan dari tangga 1 ke tangga 7. Ini kan gap yang luar biasa. Nah, selalu tuh kita ingin melompat, padahal sebuah proses itu ya proses yang harus kita jalani secara alamiah. Ada kekhawatiran di situ, nanti tangga kedua ada kejadian apa ya? Nanti tangga ketiga ada masalah apa ya? Tangga keempat bisa bayar kuliah nggak ya? Segala macam gitu misalkan. Jadi kita nggak bisa menikmati dan nggak ada rasa syukur, dan ya benar-benar kita tuh tidak menikmati lah ya, tidak bersyukur pada titik tertentu. Mas Rifki, overthinking itu secara psikologi sakit mental. Banyak orang-orang yang harus ke psikolog, kemudian ada orang-orang yang overthinking dalam bidang sanitasi, kebersihan. Itu luar biasa. Setiap makanan itu disentuh orang aja
atau apapun, dia udah nggak mau lagi. Ini jangan-jangan ini bakterinya banyak sekali. Lama-lama dia ngapa? Lama-lama dia tidak bisa mengambil keputusan secara prefer ya, benar-benar terlalu banyak apa-apa yang dia pikirkan. Nanti orang-orang yang overthinking itu biasanya tidak berani ngambil keputusan, terlalu menunda-nunda keputusan, kemudian pertimbangannya terlalu banyak gitu ya. Nanti mau keluar rumah pada titik yang bahaya, keluar rumah aja udah, nanti jangan-jangan ada orang nyalem gak jadi-jadi, jangan-jangan ngikutin saya ini, nanti orang ngelihat itu, kemudian wah ini ya, jadi betul-betul hidupnya tidak akan pernah tenang karena dia berkutat pada pikirannya sendiri. Iya Pak Ustadz, kita tuh tidak pernah membuat undangan khusus, kita tidak pernah mengundang pikiran itu datang gitu. Nah dia datang begitu saja. Memang kadang-kadang ya kita nggak bisa fokus, kita lagi sholat aja yang kita mau beribadah, kita berkomunikasi dengan Tuhan, pikiran itu datang bertubi-tubi, apa aja kita pikirin dalam sholat misalkan ya gitu. Nah itu kan apa namanya, kita perlu apa, kalau orang yang udah biasa mungkin udah kayak saklar nih, bisa on off, switch on gitu. Nah ini kan perlu latihan Ustadz. Nah bagaimana tips dalam Islam itu menghindari overthinking dan bisa switch on, switch off pikiran itu, Ustaz? Ya pertama memang pikiran itu bagaikan tamu tak diundang ya. Jadi datang dan pergi begitu saja. Maka datang tak dijemput, pulang tak diantar. Iya. Gak mau pulang-pulang, overthinking itu kan gak mau pulang-pulang. Gak mau pulang-pulang. Udah datang gak diundang, kemudian ngajak teman-temannya, jadi overthinking kan panjang gitu. Oleh karenanya memang harus sadar betul Mas Rifki, teman-teman, bahwa pikiran memang harus dikendalikan, gitu. Setelah dikendalikan, gitu, dengan berbagai cara kan, yoga itu salah satunya kan untuk mengendalikan pikiran. Terus kemudian setelah dikendalikan, didistraksi, dialihkan pada sesuatu yang kemudian jangan sampai pikiran yang satu nggak diundang datang itu ngajak teman-temannya, jadi jadinya tadi overthinking, sehingga kemudian dialihkan kepada sesuatu yang lebih positif, sehingga ruang-ruang pengalihannya itu kira-kira nggak ada jeda, nggak ada waktu untuk datang lagi tuh undangan yang tidak diundang tadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang manusia harus sadar betul, teman-teman yang overthinking, bahwa kemudian kemampuan otak kita itu terbatas. Jadi jangan semuanya itu dipikirkan terlalu berlebih-lebihan, dan yang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang kedua, yang ketiga, yang tadi saya sampaikan penting, overthinking itu muncul seringkali karena kita tidak living present, karena tidak mindfulness, kita tidak hidup di masa sekarang. Kekhawatiran kita terlalu berlebihan pada masa depan, kesedihan atau kita terjebak pada masa lalu, terjebak pada masa lalu yang tidak ada habis-habisnya gitu. Kesedihannya sudah 3 hari yang lalu, tapi overthinkingnya sampai hari ini beranak pinak sampai terus kita perturutkan gitu. Yang keempat, sadari bahwa teman-teman yang overthinking bahwa kita nggak bisa mengendalikan semuanya. Ada Allah di situ. Walaupun kita pikirkan segala macamnya sampai tetek bengeknya gitu, ibaratnya orang teman-teman yang sangat higienis atau semuanya dipikirkan, ada sesuatu di balik itu semua yang menentukan bukan kita. Sehingga lebih penting kemudian bagaimana kita secara ittaqullah mastata'tum aja, apa yang sudah kita lakukan kerjakan secara maksimal, selebihnya fatawakal ala Allah, sehingga lebih tenang. Dan ada kalau di dalam Islam, jaga prasangka kita. Ingat Allah mengatakan dalam hadis qudsi, anna inda dzanni abdi bi. Saya ini sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka positif, jadi coba bayangkan kalau kita dampingin teman-teman yang umroh atau haji, overthinkingnya kan luar biasa. Nanti di sana karena saya di sini suka ghibah, nanti diiniin orang, dipukul orang, di ini segala. Sampai kemudian belum umroh sudah ketakutan, nggak bisa menikmati umrohnya. Padahal kalau dijaga prasangkanya, wong saya tamu Allah, saya bertamu ke orang saja dimuliakan, masa jadi tamu Allah nggak dimuliakan. Sehingga kalau ini di switch gitu, jadi prasangkanya baik, banyak orang kemudian ya Allah, Pak Ustaz, ternyata Allah begitu maha baik dan sebagainya. Itu menjaga prasangka. Yang selanjutnya tidak kalah penting Mas Rifki adalah bagaimana seseorang kemudian overthinking itu kan juga lahir dari suasana kebatinan juga. Maka yang dikelola, yang dirubah adalah batinnya. Banyak orang kemudian secara sufistik mengatakan
perbanyaklah zikir, perbanyaklah hal-hal yang menjadi menenangkan batin kita. Misalkan Rasulullah mengatakan wa qurratu waju'ilat qurratu aini fis shalah gitu ya. Dan aku itu sangat tenang, nyaman, tenang hatiku ketika sholat. Maka itu bagian dari kira-kira minimalisir atau mendistraksi overthinking yang terlalu berlebihan. Dan kemudian ini yang tidak kalah penting, overthinking itu biasanya saya nggak tahu ya Kiki ya, biasanya orang yang secara sosial tidak aktif, maka menyibukkan diri dengan berhablum minanas, sehingga ada ruang-ruang yang biasanya diam, tiba-tiba muncul tuh datang lagi banyak undangan yang tidak diundang overthinking itu, sehingga kita bisa kendalikan kalau kita ngobrol, ketemu teman, sehingga kira-kira jangan memberikan ruang pikiran yang kemudian tidak bisa kita kelola itu datang dan kemudian terus membombardir kita dengan over data pikiran-pikiran yang lain, sehingga overthinking kita menjadi lebih luar biasa sulit dikendalikan. Dan pada titik tertentu Mas Rifki, bagi teman-teman yang overthinkingnya sudah pada taraf kesehatan mentalnya terganggu, akan menjadi lebih bijak kalau datang ke seseorang yang bisa membantu kita, psikiater dan sebagainya. Dan selebihnya apa? Minta doa sama Allah. Banyak doa, misalkan salah satu doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani mengajarkan kita tenang hatinya sehingga overthinking kira-kira bisa diminimalisir. Doa itu berbunyi gini, Allahumma ini as'aluka nafsam bika mutmainnah. Ya Allah, saya mohon kepadamu jiwaku yang mutmainnah, tenang. Tu'minu biliqa'ik, yang yakin betul saya nanti selalu engkau sertai, bertemu dengan engkau dalam momen-momen hidup kami setiap saat. Dan yang ketiga, mohon apa? Wataqdi biqada'ik, watardo biqada'ik, dan saya ridho terhadap apapun seluruh keputusan dan takdirmu. Kalau nggak ridho, muncul tadi overthinking lagi gitu. Dan terakhir, wataqna'u bi'ata'ik, dan kemudian qanaah, nerima dengan apapun pemberian. Ini satu doa yang kalau kita mau letakkan di judul kita, salah satu doa untuk mengatasi atau meminimalisir overthinking. Oke, luar biasa. Intinya kata kuncinya adalah pasrah, tawakal, ikhlas, ridho, dan menyibukkan diri, mengisi baik itu hati, pikiran kita dengan zikir, dengan bersosialisasi, hablum minallah, hablum minannas, dan juga dan tak kalah penting berhusnuzon kepada Allah. Kita berprasangka baik kepada Allah. Oke, terima kasih Ustadz atas waktunya. Kiki, terima kasih. Ya, para pemirsa, ya semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.